إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raudatul Jannah di Sibuhuan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat bertemu di rumahnya, di tempat yang terbaik di permukaan bumi. Dan juga kita bersyukur kepada Allah juga dapat dipertemukan oleh Allah dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk sebaik-baik ibadah. Dan saya kembali mengatakan, mengingat memori saya pada tahun yang lalu, juga perjalanan kita, perjalanan safari dakwah ya, dari Padang Sidempuan, dan kita melewati Sibuhuan dan masjid ini ya, kemudian langsung ke Pekanbaru malamnya langsung setelah sholat, setelah kajian. Dan saya ingat juga menjelang Ramadan tahun kemarin, dan juga saya semakin ingat ya, sama kejadiannya hujan lebat. Sama kejadiannya hujan lebat. Ya. Jadi saya terkesan sekali dalam arti memori yang saya ingat pada tahun kemarin berulang kembali. Dan kita tentunya mengingat masa-masa yang lalu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hidup ya bersama dan dapat bertemu kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini di tanggal 2 Sya'ban 1446 Hijriah pada tanggal 31 Januari 2025, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Auni, bahasan kita pada malam hari ini yaitu menyambut Ramadan dengan ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, tentunya sedikit melihat di dalam bulan Sya'ban, dan mungkin di antara kita sudah juga membaca ya, atau mendengar sedikit banyaknya tentang bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan sebelum bulan Ramadan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan, yang juga menjadi sunnah bagi kita semua untuk memperhatikan bulan Sya'ban. Apabila kita telah masuk dalam bulan Sya'ban, maka tentunya kita akan masuk setelahnya bulan Ramadan. Apa sikap kita atau apa amalan kita di dalam bulan Sya'ban? Hadis yang berikut kita bacakan dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, nomor hadis 2357, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i.
an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'bana qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maksudnya beliau memperbanyak hari puasa, tentunya tidak sebanyak di dalam bulan Ramadan tetapi lebih banyak dari bulan-bulan yang lain hari puasanya. Maka ini diketahui oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan amalan-amalan diangkat menuju Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berbicara kepada kaum muslimin. Ya, kelalaian yang dilakukan oleh banyak manusia di sini maksudnya adalah kaum muslimin yang mereka lalai mempersiapkan sesuatu yang mesti mereka persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sampai sebagian ulama mengatakan persiapan bulan Ramadan atau menghadapi bulan Ramadan bukan pertama sekali dengan menyediakan begitu banyaknya persiapan kita, bahkan kita mungkin belanja, masukkan di kulkas, masukkan di tempat-tempat yang bisa kita simpan, persediaan makan untuk sahur, untuk berbuka, sehingga kita berpikir hanya untuk itu. Dan ini kesalahan. Ya. Ini adalah bentuk kelalaian manusia dalam menghadapi bulan Ramadan, dan dia melakukan sesuatu di bulan Sya'ban. Di antaranya juga, ya, para ulama mengatakan tidak ada persiapan kita di dalam bulan Sya'ban ini dengan ilmu. Makanya judul kajian kita pada malam hari ini bekal yang menghadapi bulan Ramadan dengan ilmu. Dan juga saya mengingatkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang belajar sunnah, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingin mengamalkan Islam ini sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidak mau melakukan suatu kecuali dengan adanya dalil. Maka kita katakan juga termasuk kelalaian. Pertama sekali, menghadapi bulan Sya'ban ini ada amalan-amalan tertentu, tidak ada ilmu kita di situ. Amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak beliau lakukan, tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka ini bukan menjadi suatu amalan ibadah. Karena amalan ibadah itu syaratnya ada dua, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, dan mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami agama Islam. Maka itulah yang dikatakan amalan ibadah. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya kebiasaan yang terus berlanjut. Apabila kita tidak belajar sunnah, banyak kaum muslimin melakukannya. Ya, pertama sekali adalah, ya, kalau istilah orang Sumatera, mandi balimau.
Tidak ada sunnahnya. Apa hubungannya mandi dengan air jeruk dengan air-air yang lain digabungkan dengan ini dan itu? Ya. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Tidak ada. Nanti juga kita akan sampaikan bahwa salah satu menyambut bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membersihkan diri kita daripada dosa. Ada saya mendengarkan beberapa kajian atau secara tidak langsung saya mendengarkan sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini beliau mengkritik orang-orang yang mengatakan bulan suci Ramadan. Ya. Ini mungkin perlu diluruskan. Karena bulan Ramadan, karena bulan itu adalah makhluk dari makhluk Allah, tidak ada yang suci. Sama juga saya mendapatkan tulisan dan juga ceramah muhadarah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak boleh dikatakan bulan ya syahrun karim, bulan yang memiliki kemuliaan. Karim bahasa Arabnya. Kenapa? Yang karim itu bukan bulan, karena bulan itu makhluk. Walaupun Ramadan, yang karim itu Allah. Allah Karim. Salah satu nama dari nama Allah Karim, yang maha pemurah, maha pemberi, dermawan, yang memiliki semua kebaikan. Makanya sesuai dengan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama, bulan Ramadan bukan bulan karim, bukan dikatakan bulan mulia, tetapi bulan mubarak yang diberkahi. Jadi kita juga harus mengambil istilah agama kita sesuai dengan dalil dan penjelasan para ulama. Karena yang memberikan kemuliaan itu bukan Ramadan tetapi Allah. Allah yang memiliki semuanya keberkahan, kebaikan. Oleh sebab itu, apabila disandarkan kepada bulan Ramadan Karim, maka ini namanya menyandarkan itu sifat Allah, itu nama Allah. Sementara Ramadan itu makhluk, sama seperti kita. Ya, juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan penuh dengan keberkahan, banyak keberkahannya? Karena Allah yang mengkhususkannya, Allah yang memberikannya. Allah memberikan waktunya sebulan penuh. Ingat istilah ini saya ulangi kembali, tidak ada kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama salaf ya Ramadan Karim, salah. Yang betul Ramadan Mubarak. Apalagi Nabi SAW telah bersabda, "Idza ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Ini langsung dari hadis Nabi SAW. Tercampur suaranya. Tolong dijaga anaknya. Anak-anak ya nggak bisa juga dimarahi, namanya anak-anak kan main-main. Tapi diarahkan aja, diarahkan aja. Ya, kita ulangi kembali, syahrun mubarak, bukan syahrun karim. Makanya saya ada juga memberikan nasihat sebagian bahkan para ustadz. Yang saya lihat mungkin di profilnya ditulisnya di situ Syahrun Karim. Anak tegur, anak katakan ini ada fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Karim itu adalah nama dari nama Allah. Sementara Ramadan itu makhluk dan tidak ada sunnahnya mengatakan Syahrun Karim, tetapi Syahrun Mubarak yang diberkahi sesuai dengan hadis Nabi. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka kita katakan tadi, apa hubungannya bulan Ramadan dengan mandi belimau? Enggak ada. Ya, karena mandi belimau itu yang namanya pakai asam ini segala macam itu untuk membersihkan kotoran daki-daki. Cepat tuh hilangnya. Bukan kotoran dosa yang ada di dalam hati kita. Tidak bisa dibersihkan dengan apapun kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan tadi bulan suci. Ya. Tapi saya belum secara mendetail mendengarkannya. Sepertinya beliau memberikan arahan kata-kata suci itu karena juga tidak ada juga pertama sekali dalam hadis Nabi.
Ya, tidak ada ungkapan para ulama salaf, bahkan Rasulullah dan para sahabat. Ya, kalau kita katakan misalnya dalam bahasa Arab syahrun muqaddas, yang suci, enggak ada. Ya, yang ada syahrun mubarak. Maka tentunya agar kita mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan selama sebulan penuh, sambil jalan sebutkan 3 keutamaan bulan Ramadan. Siapa yang mau nunjuk tangan? Sambilan Pak, saya nggak mau bawa beban lagi. Saya mau tinggalkan bebannya di sini. Nah, 3 atau 2 lah. Karena banyak. Nanti kalau ada yang menyusul lagi yang 2 selesai, masih ada yang lain yang baru, silakan jawab. 2 dulu. 2 keutamaan bulan Ramadan. Tunjuk tangan. Silakan Pak. Itu amalan. Harus dibedakan. Kalau saya bertanya apa amalan dalam bulan Ramadan, betul. Tapi kalau dikatakan keutamaan, ya, apa kira-kira kalau Bapak baca Quran sama salat malam? Nah, di situ keutamaannya dalam hadis. Apa kira-kira Pak? Jawab aja. Kalau Bapak salat tarawih apa dapat keutamaan? Masih belum tepat. Ada yang mau jawab yang lain? Kasih. Yang bisa jawab yang lebih lengkap dapat yang lebih besar. Silakan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Keutamaan umum ya. Sama tadi dengan baca Al-Quran. Untuk pribadi kita kira-kira, untuk pribadi manusia-manusia yang beribadah di dalamnya. Silakan Mas. Tadi mau jawab katanya. Menghapuskan dosa. Apa aja contoh amalannya Mas yang hapuskan dosa dalam Ramadan? Salat apa? Salat tarawih. Silakan. Mau Quran atau mau ini? Masya Allah. Yang lebih tebal ini. Ya, apaan? Kayaknya Mas juga yang jawab tahun kemarin. Saya masih ingat wajah-wajahnya. Ya, alhamdulillah belum lupa. Apalagi menghapuskan dosa. Puasa Ramadannya dengan salat tarawihnya. Kalau salat wajib sudah jelas. Kita berbicara tentang ada keutamaan secara khusus dalam bulan Ramadan. Apalagi keutamaan di dalam bulan Ramadan? Silakan Pak. Sama dengan Bapak itu. Membaca Al-Quran ini dapat yang kecil. Silakan. Ummahat, silakan ibu-ibu mau jawab. Ya Bu. Apa Bu? Doa dikabulkan, Masya Allah. Iya. Kapan dikabulkannya Bu? Kira-kira waktu pada Ramadan itu kapan yang lebih spesifik waktunya? Saat sedang puasa. Ya. Kasih Bu belakang. Ya. Sedang berpuasa. Khususnya mau berbuka puasa. Di saat-saat mau berbuka berdoa. Ya, ada yang lain? Keutamaannya kata Rasulullah SAW, setiap malam ada yang titik-titik. Apa tuh yang setiap malam ada titik-titik itu? Setiap malam di malam bulan Ramadan berarti selama sebulan penuh. Nah, udah dulu Mas. Tunggu yang lain dulu Mas. Yang lain dulu. Ingat-ingat pelajaran. Nggak di murojaah ya, tinggal tahun kemarin ilmunya. Di murojaah sekarang di malam. Setiap malam dibebaskannya ada orang dari api neraka. Setiap malam Ramadan, setiap malam. Berapa jumlahnya nggak tahu. Pasti ada yang dibebaskan setiap tahun. Sudah ditakdirkan oleh Allah si fulan atau fulana tidak akan masuk neraka. Apalagi keutamaannya berkaitan dengan surga neraka. Apalagi keutamaannya? Yang jawab tadi ibu yang dapat Quran?
yang lain, jangan orang yang sama. Dibukakan pintu-pintu surga, futihat abwabul jannah. Terus pintu surga aja yang dibuka. Hah? Pintu neraka dibuka juga? Oh, beradu dia. Ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar. Tambah satu lagi apa? Setan-setan dibelenggu. Masya Allah. Nih 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Nih. Ya. Kembali kita kepada apa yang telah kita sebutkan tadi. Lakukan sesuatu yang ada sunnah dari Nabi SAW. Mandi berlimau nggak ada sunnahnya. Ya. Secara khusus ini amalan ibadah, tetapi kalau dikhususkan, apalagi hanya dikhususkan lagi setiap mau datang bulan Ramadan, maka ini juga tidak ada tuntunannya, yaitu maaf-maafan, bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Berarti selama ini setahun banyak buat kesalahan, diam aja, nggak ada minta maaf. Kalau Anda mati sebelum Ramadan berarti nggak sempat minta maaf, itu masalahnya. Maafan itu kan minta maaf itu pertama kalau kita ada kesalahan sama orang, segera minta maaf. Kalau tidak ada kesalahan, apa gunanya? Tidak ada gunanya maaf-maafan. Kemudian secara khusus lagi hanya ditunggu Ramadan, ini kan salah. Ya. Kemudian juga bentuk amalan yang lain, ya. Ya, apalagi di bawah hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dikatakan kalau seorang istri tidak minta maaf kepada suaminya maka tidak diterima ibadahnya dalam bulan Ramadan. Ya, ini hadis palsu. Hadis tentang bermaaf-maafan itu tidak ada yang sahih. Ya, maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga secara sengaja adanya acara tertentu, misalnya makan bersama, nggak ada, karena dikaitkan dengan bulan Ramadan nanti jadi ibadah. Bergembira kita, kapan kita bergembira? Di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari yang lain. Bergembira, makan puas-puas, pesta besar-besaran, ya, menyambut Ramadan, nggak ada sunnahnya. Maka kembali kita kepada apa yang kita jelaskan. Ya, pertama sekali perhatikan di dalam bulan Sya'ban. Di antaranya adalah dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari awal Sya'ban, dan sebagian riwayat hadis dikatakan yang tidak biasa berpuasa Senin Kamis, berarti ini kan rutin setiap bulan. Tidak biasa puasa Ayyamul Bait 3 hari setiap bulan Hijriyah, tidak biasa puasa Daud, berarti dia kan dadakan aja puasanya. Oh, saya mau puasa, tapi sebelumnya tidak biasa puasa sunat, dia mengambil bulan Sya'ban saja. Maka ada batasannya di salah satu riwayat hadis dikatakan fala tattasif, dan jangan melewati pertengahan bulan Sya'ban bagi yang tidak biasa. Jadi batasnya hanya pertengahan bulan Sya'ban. Ya, dari 1 sampai 15 silakan. Dan kesalahan juga sebagian kaum muslimin puasa Sya'ban dikhususkan lagi, hadisnya lagi tidak kuat, hadisnya lemah, hadisnya dhaifun jiddan, bahkan bisa hadis palsu, yaitu mengkhususkan puasa pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan puasa nisfu Sya'ban. Nggak ada. Ya, apalagi nanti ditambah embel-embel keutamaannya, sholat malam luar biasa pahalanya begini-begini, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Puasa begitu juga, pertengahan bulan Sya'ban hanya tanggal 15. Ini tidak ada hadis satupun yang sahih. Berarti yang benar apa? Yang benar silahkan puasa, memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban dan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 bagi yang tidak biasa puasa sunat. Bagi yang biasa puasa sunat silahkan memperbanyak, boleh lebih dari 15 hari, tapi jangan sampai 30 hari seperti bulan Ramadan. Ya. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa pada hari bulan Sya'ban melebihi dari bulan-bulan yang lain. Berarti tidak penuh. Ya, ini yang ada amalan-amalannya di dalam bulan Sya'ban.
telah disebutkan tadi. Kenapa? Karena diangkat amalan ya ke langit, dipertemukan amalan di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, saya ingin amalanku diangkat dan bertemu dengan Allah, maka aku berpuasa dan aku menyukainya, bahwa amalanku terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga alasannya Nabi SAW kenapa puasa Senin Kamis, disebutkan dalam riwayat hadis sahih juga, karena diangkat amalan. Jadi diangkat amalan itu ada yang sifatnya per pekan, per minggu. Ada yang per tahun, diantaranya bulan Sya'ban. Ya. Dan ketika dikatakan di dalam hadis sahih, maka ini ya, yang dilakukan oleh Nabi, beliau berpuasa, melakukan ibadah. Beliau banyak berpuasa. Riwayat hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1999, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim ada di dua tempat, nomor hadisnya 1156 dan 2721. Dari istri Nabi, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abu Auni, ini tablik akbar kalau malam terlalu panjang, kemalaman nanti. Ya kan? Kalau kita pagi mungkin bisa sampai zuhur. Antum udah makan? Belum, sama ya. Belum makan malam kira-kira. Telah terasa perut lain. Ini baru anak bulan Sya'ban, Pak, belum masuk bahasan Ramadan. Bapak ngasih saya kajian tabligh akbar sudah Isya lagi. Gak apa-apa lah, insyaallah. Ya, yang penting ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Kita singkat-singkat, kita berikan poin-poin yang penting, ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita. Apalagi istri Nabi pasti paling mengetahui amalan ibadah suaminya, karena dia sama suaminya terus di rumah. Maka dia paling mengetahui amalan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak akan berbuka saking banyak harinya. Dan kadang-kadang beliau berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa tadi hanya penuh dalam bulan Ramadan saja, 1 bulan penuh. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dari bulan Sya'ban, maksudnya di luar Ramadan. Ya, jadi amalan yang sunnah di dalam bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Dan ingat, bagi yang masih memiliki hutang puasa, ini Sya'ban ini terakhir, jangan ditunda-tunda lagi. Berapa hutang puasa kita segera diansur. Ya, bagi ibu-ibu yang haid, yang memang bisa menggantikannya. Ada khilaf para ulama. Ya, ada sebagian ulama mengatakan pendapat yang kuat bagi yang menyusui, ya, anaknya, bagi yang hamil, ya, maka dia membatalkan puasa bulan Ramadan tahun kemarin, ya, dan dia hanya membayar fidyah, bukan membayar hutang puasa. Sekarang pertanyaannya, berapa ukuran fidyah ketika kita tidak puasa 1 hari, seperti ibu hamil, menyusui, atau orang tua yang tidak sanggup puasa, atau orang yang sakit yang dia mungkin sulit untuk mengganti puasanya, maka diganti dengan fidyah. Fidyah itu makanan pokok di negeri kita, beras. Berapa kira-kira ukurannya? Tunjuk tangan yang mau jawab. Nanti jangan bayar-bayar fidyah aja, dibayar pula 1 ton per hari, ya matilah kita 30 ton. Berapa ukuran berasnya? Dia udah ngangkat tangan, turun lagi. Fidyah per hari. Per hari kita nggak puasa, berapa kita keluarkan minimal beratnya beras? Satu mud. Sebentar, 1 mud betul dalam hadis. Sebentar, 1 mud itu dalam satu riwayat hadis. Kalau zakat
fitri berapa mud? Bapak yang jawab. Berapa mud? Oh, Ana nggak bisa jawab, Ustaz. Ana lagi nggak mood. Nah, itu masalahnya. Berapa mud? Hah? Kalau zakat fitri berapa mud? Mud itu nih segenggam tangan Nabi, ini 1 mud. Kalau zakat fitri berapa? Kita taruh beras nih penuh tangan. Hah? Zakat fitri 2 mud. Yakin? Jangan kilonya dulu, mudnya. Atau Bapak memang nggak mood mau jawab malam nih? Dengarkan, betul. Kalau dalam bahasa Arab zakat fitri 1 sa'. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 mud. 1, 2, 3, 4 itu zakat fitri. Hah? Jangan hitung kilonya dulu. Nanti tangan Bapak beda dengan tangan saya besarnya. Tangan Nabi, dikatakan oleh para ulama ukuran tangan Nabi. Jadi kalau di dalam kitab Majalis Ramadan, kitab majelis yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau itikaf di Masjid Haram, beliau membuat kajian, beliau menyampaikan bahwa zakat fitri itu dikeluarkan 1 sa' sesuai dengan hadis. Setelah diteliti oleh murid-muridnya, ya, lihat juga riwayat-riwayat hadis, maka dapat timbangannya itu tidak sampai 3 kilo, 2, sekian, bahkan tidak sampai 2,5 kilo. Tetapi untuk standar nggak apa-apa, kata para ulama, untuk kita lebih selamat 2 atau 3 kilo, ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan pendapat yang pertama mengatakan 1 hari itu untuk bayar fidyah, tidak puasa 1 hari bayar fidyah. Satu riwayat dikatakan 1 mud, ya. Yang benarnya itu adalah 2 mud karena dikatakan setengah sa'. Jadi dibagi 2, misalnya 3 kilo berarti 1,5 kilo per hari. Kalau seandainya memang 30 hari berarti berapa kilo yang dikeluarkan beras? Sebulan. Tidak puasa sebulan ini 30 hari berapa kilo dikeluarkan? Aduh, Bapak ini ya. Ada yang jual beras enggak sini? Kau enggak tahu hitungannya? Ini 45 kan? 1,5 kali 30 hari berarti 45 kilo, ya, dikeluarkan. Pak, Bapak ada jawab tadi di sini. Enggak, bonus sedikit. Dikeluarkan 1 fidyah setiap hari. Ya, berarti kalau 10 hari 15 kilo. Ya. Perkiraannya seperti itu. Ini bagi yang bayar fidyah. Bagi yang mengqadha tidak perlu bayar fidyah. Jadi ini namanya kita harus segerakan, jangan ditunda lagi. Ya, karena ini sudah akhir sebelum bulan Ramadan, jangan nunda-nunda. Kalau memang kita sanggup puasa, segera puasa. Jangan ditunda-tunda. Nanti udah penghujung Ramadan mau habis baru mau puasa. Nanti kita berdosa. Karena kalau sudah masuk Ramadan, masih utang Ramadan tahun kemarin, puasa belum selesai, Anda berdosa. Dan Anda masih berutang, tetap harus dibayar nanti bulan Syawal. Kalau dapat lagi berutang lagi bulan Ramadan yang tahun ini, berarti bertambah lagi harinya. Begitu caranya. Jadi nggak ada utangnya diputihkan, nggak ada. Bahkan berdosa tambah plus harus dibayar lagi. Jadi segera bulan Sa'ban ini terakhir untuk membayar hutang puasa. Begitu juga bayar fidyah. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian telah kita sebutkan tadi menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Sepertinya tahun kemarin juga saya sampaikan ini juga kajiannya. Tapi nampaknya sudah pada hilang semua memorinya, ya, flash disknya sudah rusak, ya. Memorinya penuh, nggak ada yang dikeluarkan yang lama, jadi lupa lagi. Dengan ilmu, ya. Karena dengan ilmu itulah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya kira-kira?
Wajibnya kita beramal harus berilmu dulu. Apa dalilnya? Mau baca ayat Al-Quran boleh, baca hadis Nabi boleh. Dalilnya silakan. Mau yang nggak hafal dalil dengan tulisan Arab, terjemahannya boleh. Wajib berilmu. Kan kita mau masuk bulan Ramadan nih. Nanti ada sholat tarawih, ada puasa Ramadan, ada sahur, ada berbuka, ada ini, ada itu. Wajib berilmu agar diterima ibadah kita. Mana dalilnya? Talabul ilmi menuntut ilmu faridatun wajib bagi setiap kaum muslim. Coba Bapak arahkan hadis tersebut ke bulan puasa. Gimana pemahamannya? Ya kan bulan puasanya wajib atau sunat? Coba arahkan hadis tadi. Menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslimin. Gimana pemahaman hadis tersebut dicocokkan kalau kolaborasikan dengan puasa Ramadan? Ini ngajak berpikir nih Pak. Kalau kami Pak kuliah biasa itu dikasih dalil, apa istidlalnya, apa pemahaman di dalam dalil itu namanya istidlal, mengolah otak. Kalau para penuntut ilmu harus biasa seperti itu. Apa sarjana apa? Sarjana apa Bapak? SAG? Enggak. Saya arahkan lagi, puasa Ramadan wajib, menuntut ilmu agama wajib. Ya, yang wajib menuntut ilmu agama itu perkara yang wajib atau sunat? Itu dia. Ada ungkapan para ulama usul fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Apa yang membuat suatu itu wajib, maka perantaranya jadi wajib. Puasa Ramadan wajib. Untuk menjadikan itu kita bisa melakukannya sesuai dengan syariat, berarti menuntut ilmunya jadi wajib. Paham? Ya, malaikumul wajib illa bi fa huwa wajib. Silakan Pak, maju ke depan. Ya, nanti kalau terlalu lama dihabiskan hadiahnya bisa kemalaman kajiannya. Kita cepat habiskan saja. Ya, bisa bermanfaat juga. Ini juga ingat enggak yang saya bagikan tahun kemarin ini? Masih ada yang nyimpan enggak? Sama nih sifat salat Nabi, Masya Allah. Ingat sama ya. Memorinya sama lagi tahun kemarin. Yang dibawa Abu Auni juga ini. Ya. Sama juga dia juga, masih dia juga enggak bosan-bosan orang lihatnya. Masya Allah. Kemudian ya, apa dalil dari ayat Al-Qur'an, siapa yang tahu? Ada yang bisa? Arman. Apa artinya Pak Arman? Fa'lam, berilmulah. Iya. Itu menunjukkan bahwa la ilallah itu kan bisa bentuknya ucapan lisan, bisa bentuknya amalan dalam akidah tauhid. Maka kita harus berilmu dulu supaya benar prakteknya dalam la ilaha illallah. Dan ini dalilnya umum terhadap semua ibadah. Sebelum kita melakukannya wajib berilmu. Fa'lam. Ini kata perintah dari Allah fi'il amar. Berilmulah. Para ulama usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Dan ini perintah wajib dari Allah SWT, wajib berilmu. Tafadhal. Bonus. Ya. Dapat lapas bahasa Arabnya harus dikasih bonus. Kalau bahasa Indonesia satu aja. Dapat dia bahasa Arabnya. Ya. Kenapa juga kita wajib menyambut bulan Ramadan dengan ilmu? Karena orang yang tidak berilmu, namanya dia tidak mengamalkan sunnah nanti. Orang yang tidak mengamalkan sunnah akan jatuh kepada perkara bid'ah, lawan dari sunnah. Orang yang melakukan bid'ah nggak diterima amalannya. Apa dalilnya? Itu lagi. Siapa yang bisa sebutkan dalil tertolaknya amalan ketika melakukan bid'ah? Tunggu dulu. Yang lain dulu. Antum masih dapat tadi bonus kecil, insyaallah nanti anak kasih. Yang lain ada mau jawab? Tafadhol. Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Satu riwayat. Riwayat yang kedua. Man ahdatsa
hadza ma laysa minhu fawaradun. Terjemahkan. Alaihi amruna, tidak ada. Ya, kami di situ siapa? Nabi SAW. Maka bahwa radun yaitu mardudun ghairu maqbul, tertolak. Pakai lapas bahasa Arab, pakai terjemahan bonus. Lapas bahasa Arabnya dapat? Dapat enggak? Terjemahnya enggak bisa karena tadi sudah diterjemahkan. Kalau dapat bahasa Arabnya kasih bonus. Ya. Maka jangan beramal sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itulah dikatakan membekali Ramadan dengan ilmu. Mau ya datangnya bulan Ramadan, kita ikut sama-sama puasa bersama kaum muslimin yang lain. Dengan melihat apa? Apa yang kita lihat kalau datangnya puasa? Hilal. Apa itu hilal? Palang merah. Palang merah itu istilah tidak lain itu. Ada hilal ahmar kan? Ya. Hilal itu bulan yang baru muncul. Ya, ikut aja lah pemerintah kita. Insya Allah di negeri kita ini, alhamdulillah setiap tahun kita dapat bahkan berita secara resmi diumumkan oleh Menteri Agama, diletak beberapa sudut-sudut yang mesti bisa dilihat dari di tepi gunung, di tepi lautan, bisa melihat bulan pas munculnya nanti untuk Ramadan. Ketika misalnya hari ini atau siang atau sore tadi tanggal 29 Sya'ban, maka diperkirakan bisa jadi besok Ramadan. Maka lihat hilal keluarnya setelah maghrib bulan, akan mungkin siang keluar bulan ya. Maka setelah lihat nanti ada informasi dan pemerintah mengumumkan, maka kita ikut puasa sesuai dengan pengumuman pemerintah. Kita juga para ulama ada dan peneliti-peneliti yang lihat hilal juga ada. Jadi saya nasihati jangan puasa sendiri, jangan puasa mohon maaf mengikuti organisasi tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Ikuti pemerintah kaum muslimin, dan itu yang paling tepat. Rasulullah SAW bersabda, sumu yauma yasumun nas, puasalah kalian dengan puasa manusia kaum muslimin yang banyak. Berarti mayoritas, bukan kelompok-kelompok, bukan organisasi, bukan komunitas. Ini pertama sekali, namanya dengan ilmu ini. Ini pengamalan pertama sekali dengan ilmu namanya. Ya, setelah itu baru kita malamnya salat tarawih. Berarti kalau sudah tahu Ramadan, maka dimulai dengan salat tarawih. Ya, dimulai dengan salat tarawih. Kemudian dilakukan tentunya setelah salat Isya. Ya, kemudian yang terbaik dan hadis yang paling kuat dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan salat malam itu masna, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang jumlah salat tarawih, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 11, tapi 11 yang terbaik. Kalau ingin memakai 23, ya, atau sebagian para ulama mengatakan bahkan di zaman Imam Malik sampai 43 rakaat. Ya. Tapi ikut sunnah Nabi yang lain, jangan mengejar banyaknya saja. Ya, marah-marah atau enggak setuju dengan orang yang 11 rakaat, dicariin 23, tapi baca Al-Fatihahnya satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rukuknya lagi tungtang. Nah, ini namanya enggak tumaknina, batal salatnya. Mengejar 23 rakaat lebih cepat pula dari yang 11 rakaat. Maka ini salah. Ya. Bacaannya harus panjang. Itu sunnahnya. Maka harus juga berilmu, itu namanya ilmu. Kemudian tidak ada diselang-selingi di setiap 2 rakaat salam ataupun berapa rakaat salam. Sebagian mengatakan 4, tetapi yang paling kuat 2 karena dalilnya jelas masna. Tidak ada diselang-selingi dengan bacaan-bacaan tertentu, tidak ada salawat ini segala macam. Maka ini tidak ada contoh dari Nabi, tinggalkan. Kalau kita lakukan namanya kita tidak berilmu, mengamalkan tanpa ilmu. Khawatir kita tadi hadis yang tadi disebutkan, beramal tanpa ilmu, tanpa ada sunnah Nabi tertolak. Bukannya dapat pahala, jadi dosa. Ini yang kita khawatirkan. Tinggalkan. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk malamnya,
Setelah selesai tarawih berarti besoknya akan sahur. Nah, saya ingin bertanya sekarang juga, ini ada hadiah masih ada di depan. Apa perbedaan niat antara puasa sunat dengan puasa wajib? Apa perbedaannya di dalam niat? Bukan nawaitunya, bukan. Ya. Apa perbedaan antara puasa sunat, kita mau puasa Senin Kamis, atau kita besok mau puasa Sa'ban, dengan puasa Ramadan? Silakan Pak. Kalau untuk Ramadan cukup kita berniat untuk sekali selama Ramadan, sementara yang puasa sunat harus setiap hari. Puasa sunat tiap hari. Ibu ada yang mau jawab? Jawabannya masih setengah, kasih. Tapi jangan dikerat-kerat bukunya, kasih aja penuh. Mbak, ibu-ibu ada yang mau jawab belakang enggak? Pernah dengar hadis Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun malam, kemudian salat tahajud, kemudian nanti masuk waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada makan dan minum sama sekali. Nabi nggak ada niat puasa, belum makan dan minum. Setelah salat subuh, zikir pagi, pulang ke rumah, tanya sama Aisyah, ada yang mau dimakan pagi ini enggak? Kata Aisyah, nggak ada. Dapur nggak berasap, nggak ada. Mau dimasak tuh nggak ada, bahan nggak ada. Kata Rasulullah, saya puasa sekarang. Saya sekarang puasa. Nah, itu sudah saya berikan itu arahan perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunat di dalam niat. Coba siapa yang mau jawab? Ya. Ya, ada disebutkan di dalam hadis bahwa untuk puasa wajib diniatkan dari malam. Ya, memang disengaja. Kalau tambahan Bapak tadi, sebagai ulama mengatakan boleh diniatkan, dikhawatirkan nanti kalau lupa, diniatkan sebulan penuh. Ya, tapi insya Allah nggak lupa. Kalau kita sudah masuk dalam bulan Ramadan, karena ramai-ramai juga puasa, rasanya nggak lupa. Tapi boleh, dan boleh setiap malam. Ini kan kita mau tarawih nih, kita mau salat tarawih, sadar nggak kita besok mau puasa Ramadan? Itu sudah niat namanya. Kan niat kan di dalam hati, tidak perlu diucapkan nawaitu shauma ghadin, ini nggak perlu. Ya, namanya niat itu kan dalam hati. Pak, silakan Pak. Pak bonus Pak. Masih ada, jangan khawatir. Ya, yang bilang habis udah dapat? Belum, harus jawab supaya dapat. Ini masih ada nih. Ibu kalau mau jawab segera ya, dikeluarin suaranya di belakang biar kita dengar. Ya. Dengan syarat tadi kalau mau puasa sunat, walaupun tidak ada niat dari malam, bahkan mau sholat subuh tadi, ya, dan kita belum makan dan minum, kan syarat puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari mana? Dari mana waktunya sampai ke mana? Tunjuk. Jangan main keroyok. Tunjuk tangan. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mana ke mana? Bapak lah jawab. Katanya mau hadiah. Ya Bapak. Kapan waktu menahan puasa? Mulai kita sah puasa itu kapan kita tahan makan dan minumnya tuh? Dari subuhnya jam berapa? Terbit fajar. Ya, kalau seandainya ada azan 2 kali, azan yang mana? Azan yang subuhnya, azan yang kedua. Azan yang kedua, betul. Fajar sodik namanya. Sampai kapan kita? Matahari atau di bawah maghrib. Oke, insyaallah. Ini Pak. Bapak ambil. Ini dapat. Iya Pak. Berilmu ya dalam masalah sahur, ya, dan juga berbuka, dan juga salat tarawih, dan juga ibadah-ibadah yang lain, dan juga berilmu dalam arti jangan hanya melakukan perintah-perintah
tetapi juga meninggalkan larangan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan larangan-larangan di dalam bulan puasa, nanti enggak bermakna puasanya sah, tetapi tidak dapat pahala, bahkan bisa dosa. Puasanya hanya menahan haus dan lapar, ya, tidak batal puasanya. Puasanya hanya menahan tidak berhubungan di siang Ramadan dengan istrinya, tetapi nggibahi orang, namimah orang, mukul orang, kalau jualan di pasar nipu orang, ya, atau mencuri barang orang, puasa juga nggak ada dia batal. Ini namanya dia dapat dosa, dan ini puasanya tidak dapat pahala. Ini namanya dia nggak berilmu, ngomong-ngomong kotor, nggak. Ini banyak yang dilihat di dalam ini, ya, sedang puasa di malam Ramadan aja, sedang tarawih pun tidak boleh walaupun tidak puasa, apalagi sedang puasa, hilang pahala puasa, ya. Perhatikan itu, ini namanya kita berilmu, harus kita pahami supaya sempurna dapat keutamaan di dalam bulan Ramadan. Kok tambah terasa lapar ya? Udah 9:30 kira. Perjalanan panjang. Besok nyambung. Ya, saya cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan sebagaimana yang tadi telah disampaikan, Ya, mengenai bayar puasa. bayar puasa. Enggak pun orang lain, contoh seperti saya. Ya. Jadi dulu Apa nama bayar puasanya tuh, Pak? Apa bayar apa namanya? puasa Ya, apa nama bayarnya tuh? fidyah. Media. Jangan lupa tuh, Pak. Ya. Terus? Jadi posisinya begini, di kita dulu masih lajang kan ya tahu. Oh gitu, iya. Jadi banyak puasa yang Tertinggal. Bahkan kita remehkan. Lebih kita kejar pekerjaan daripada Ya. puasanya. Ya, tapi sekarang enggak lagi kan, Pak? Nah, Alhamdulillah. jadi posisinya kita kan nggak tahu berapa waktu Yang yang tidak berpuasa. Nah, jadi bagaimana cara kita membayar puasanya? Iya. Bayar fidyah dengan mengganti puasa dengan tidak bayar fidyah, semuanya ada ketentuan orang-orangnya. Dan kasus seperti ini tidak ada bayar fidyah dan juga tidak ada ganti puasa. Jadi jawabannya bertobat saja. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang enak ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan untuk kita nutup dosa-dosa kita banyak puasa sunat. Puasa sunat aja, jadi gantikan puasa, karena tidak ada satu hadis pun menyebutkan mengganti puasa karena membatalkan puasa ya dengan sengaja. Ya, yang ada itu orang sakit kan tidak sengaja tuh, orang safar, ya, orang tua yang tidak sanggup puasa sama sekali, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, itu ada sebab, bukan sengaja. Kalau yang sengaja itu apakah dia selamat? Tidak, dia terancam akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Neraka, ya, diazab nanti di akhirat kalau dia nggak bertobat. Sekarang kita tahu, bertobat saja, dan mungkin ditambah dengan mudah-mudahan salah satunya kata para ulama dengan memperbanyak puasa sunat. Tapi menggantikan tidak ada dalilnya, qadha tidak ada dalilnya, fidyah juga tidak ada dalilnya. Kalau bapak mau bersedekah silakan, itu aja. Ada yang lain? Ibu ada yang mau tanya? Belakang? Ada? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Dan ini insya Allah kita bawa ke tempat yang lain. Masih ada berapa tempat kajian kita? Masya Allah. Pertanyaan? Oh iya. Bukan mau hadiah. Ini saya jumpai di masyarakat kita di wilayah sini. Iya, Pak. Padang Lawas, tepatnya saya di wilayah Sosan. Jadi mau menjelang apa Idul Fitri kan ada namanya bayar zakat fitrah. Zakat fitri. Zakat fitrah. Fitri, Jadi Pak. sekarang posisi yang Pak, zakat fitri. zakat fitri. Ya, kenapa tidak zakat fitrah, Pak? Karena fitrah itu artinya suci. Karena zakat fitri itu berhubungan dengan Idul Fitri. Jadi istilah zakat fitrah salah.
Betul, zakat fitri. Silakan lanjutkan. Jadi yang mau ditanyakan posisinya adalah mengenai apa ya? Mengenai penyerahan zakat fitri tadi. Sebetulnya kepada siapa saja, apakah yang kalau tidak ambil zakat? Yang kalau tidak silap saya ada 7 itu di dalam surat Taubah apa surat? Surat Taubah ayat 60 pembagian zakat 8 asnaf, 8 kelompok zakat harta. Jadi bukan zakat fitri. Ya. Jadi mereka itu buat pembagian itu berdasarkan yang 8 itu kan, karena tidak ada yang 8 maka yang ada kan di situ ada amil, kemudian ada fakir miskin. Karena masih banyak itu maka ada sebagian diserahkan seperti anak saya waktu itu kan posisinya tadi ada tadarusan, dapat pula tadarusan zakat fitri kan. Zakat fitrinya bentuk apa? Beras atau duit? Ya, beras sama duitnya. Nah, dapat berasnya, dapat duitnya. Masya Allah, bisa beli sepatu hari raya. Mana yang pastinya kemana tuh zakat fitri? Ya. Ada saya lihat di satu hadis, katanya kalau zakat fitri itu hanya untuk fakir dan miskin kan. Ya. Nah, apa adil pun dapat. Bahkan yang panitia lebih banyak dapat daripada yang apa itu tadi. Yang makanya enak jadi panitia kan? Banyak dapat beras bawa pulang, banyak duit. Tadi si fakir miskinnya dapat 90.000, sementara satu panitia per satu orang 860.000. Ya. Karena kan dibagi, mereka bagi 4 Ya. 4 orang. Cukup Pak, jangan dirinci, terlalu panjang. Ya. Singkat saja, zakatul fitri ya yang dikeluarkan adalah makanan pokok bukan duit. Karena di zaman Nabi sudah ada uang dinar, uang dirham. Maka tidak boleh diganti dengan duit. Makanan pokok negeri negara setempat. Ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua telah disebutkan tadi ukurannya 4 mud atau 1 sa'. Kemudian dibagikan hanya untuk fakir miskin. Bapak baca hadis itu sudah betul, hadisnya sahih. Adapun kalau dikiaskan, dianalogikan dengan surat At-Taubah ayat 60 ini salah karena itu zakat harta, zakat duit. Sementara zakat fitri itu makanan pokok, makanya nggak boleh diganti dengan duit. Makanya tidak ada yang dapat jatah zakat fitri kecuali fakir miskin. Kalaupun banyak terkumpul beras, fakir miskinnya sedikit, bagikan semua sama mereka. Alhamdulillah mungkin bisa 3 bulan mereka nggak akan beli beras lagi atau setahun, alhamdulillah ya, kasih sama mereka semua. Kalau banyak ya bagi-bagi berapa jatahnya warga yang miskin, kemudian nominal berasnya berapa dan tidak diganti dengan duit ya. Kalau dengan duit bagaimana Ustaz mau beli sepatu hari raya, baju raya, itu ada namanya zakat harta, disitulah keluarnya. Jadi harus dibedakan zakat fitri dengan zakat harta. Kalau untuk kebutuhan ini dan itu mau dapat duit maka diambil dari zakat harta bukan zakat fitri. Paham? Ya, jadi zakat fitri tidak dengan duit tetapi dengan makanan pokok. Dah. Dan berarti kalau cuman fakir miskin yang 7 lagi nggak dapat. Amil zakat ya, orang yang berhutang, jangan diartikan wal gharimin, gharim masjid, salah. Itu bahasa Arab, wal gharimin itu artinya orang yang berhutang. Nanti ambil dalam bahasa Arab surah At-Taubah baca al gharimin berarti gharim masjid, salah. Gharim lain bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, gharim katanya. Gharimin itu orang berhutang, nggak sanggup bayar hutang. Itu pun zakat harta, bukan dibayar dengan beras. Ya, wa bin sabil wa fi sabilillah, dan orang yang baru masuk Islam ya. Jadi harus dipisahkan. Kalau mau juga dibagikan mereka bentuk harta, harus dicari orang yang mau bayar zakat harta bukan zakat fitri jadikan duit, salah. Itu harus dibedakan. Jadi tetap ada pisah. Jadi jangan dikatakan boleh zakat fitri dengan duit, karena duit khusus zakat harta. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikianlah dapat kita sampaikan kajian kita malam hari ini. Saya cukupkan. Masya Allah Bapak semangat dalam menjawab. Saya kasih satu lagi dalam bertanya ya. Kita tidak perlu protokol lagi kan, anak ini nutup ya. Boleh satu lagi Ustaz? Tidak boleh Pak.
Enggak boleh Pak, nanti lah Pak. Ya subuh kan masih ada kajian besok. Kalau Bapak enggak datang, saya tagih Bapak harus datang besok. Kalau mau tanya, ya. Kalau enggak nanti minta alamat rumah Bapak, saya jemput Bapak kalau enggak datang. Memang marah HP sekali. Ya kita serahkan karena ada yang membuka, tentunya yang menutup Abu Auni. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kalau Allah telah berkehendak terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi dan tidak mustahil bagaimanapun mustahilnya di sisi manusia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Beberapa tahun yang lalu di tempat ana berdiri saat ini itu masih perataan dan masih cut and fill. Tapi di waktu ini saya melihat